G20 di Hamburg, Jerman, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Baiklah, perkenalkan, nama saya Priscilla Natalia Kazale dengan NIM 2002-11-06-009. Dan saya Sylvia Kursipaat dengan NIM 2002-11-06-011. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baiklah, pada video presentasi kali ini kelompok kami akan membahas tentang hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Di dalam hubungan bilateral Indonesia dan Australia ada 7 bidang yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama bidang teknologi, yang kedua bidang pendidikan, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang sosial budaya, yang kelima bidang kelautan, yang keenam bidang pariwisata, dan yang ketujuh bidang kemitraan. Indonesia dan Australia menggelar Indonesia-Australia Digital Forum pada 31 Januari hingga 1 Februari 2018. Konferensi ini menjadi bentuk komitmen kedua negara dalam kerjasama di bidang ekonomi digital. Australia dan Indonesia memperluas kerjasamanya di sektor digital melalui berbagai inisiatif yang disampaikan dalam Indonesia-Australia Digital Forum. Konferensi ini dihadiri para pakar dari berbagai sektor digital kedua negara. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengharapkan Digital Forum ini akan memperdalam kerjasama pemerintah maupun swasta di Indonesia dan Australia. Salah satunya potensi besar startup Indonesia dalam menarik investor dari Australia. We agreed that we would like to have the follow-up meeting, not only meeting, say forum, the next 2-3 years, next 2-3 months down the road, that part of Indonesia Unicorn program, they would like to insert with Australian potential venture capital or investors sometime in Bali. Not sometimes, 2-3 months in Bali. That's what we're going to do. There will be meeting between venture capitals, investors from Australia, and the incubated startup from Indonesia. And we wish that before year end, there must be the significant investment from Australia to Indonesia digital. Kerjasama Indonesia dan Australia akhirnya sepakat kembali meneruskan kerjasama di bidang pelatihan militer. Kesepakatan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Ini adalah kali pertama Jokowi melakukan lawatan ke Australia sebagai Presiden Indonesia. Presiden Jokowi juga menekankan agar kedua negara terus melakukan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan hubungan yang baik serta kokoh tentunya dapat tercipta jika kedua negara saling menghormati integritas wilayah, tidak campur tangan urusan dalam negeri negara lain, dan mampu mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan. Kedua negara juga sepakat meningkatkan kerjasama militer dengan menggelontorkan dana sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat atau setara 533 miliar rupiah. Baiklah, pada pembahasan yang pertama yaitu hubungan bilateral Indonesia dan Australia pada bidang teknologi. Australia dan Indonesia akan memperluas kerjasama di sektor digital melalui inisiatif yang disampaikan di Indonesia dan Australia Digital Forum 2018 di Jakarta. Forum ini merupakan inisiatif dari Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull yang telah melakukan pertemuan di Australia tahun lalu. Forum ini mengumpulkan lebih dari 500 warga Australia dan Indonesia yang bergerak di bidang startup, financial technology, kesehatan digital, smart geofarming, keamanan digital, dan industri kreatif. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan kerjasama, sehingga Australia dan Indonesia akan berkembang di bidang teknologi, sektor digital,
sudah menjadi penyumbang utama perekonomian Australia dan Indonesia. Ini merupakan kelanjutan dari apa yang kami bicarakan dengan Pak Jokowi tahun lalu sejak berkunjung ke Australia. Kerjasama yang akan mendukung pertukaran bakat dan jaringan teknologi, di antaranya ekosistem fintech yang dinamis. Yang kedua yaitu hubungan bilateral Indonesia dalam bidang pendidikan. Wakil Menteri Pendidikan Republik Indonesia mengatakan Australia adalah negara tujuan yang paling dekat dan telah banyak menjalin kerjasama pendidikan dengan Indonesia. Pada tahun 2010 terdapat sebanyak 18.000 pelajar Indonesia menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan di Australia, termasuk 740 warga Indonesia yang mengikuti program beasiswa dari pemerintah Australia. Bahkan pada pertemuan Radio Scribe, seorang pakar yang bernama Mubarak berkata, sejumlah mahasiswa Australia saat ini juga belajar di Indonesia yang difasilitasi oleh konsorsium Nirlaba yang terdiri dari 23 universitas di Australia. Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies berdiri sejak 1994 untuk mengembangkan dan mengkoordinasi mahasiswa Australia dan mahasiswa asing di Australia yang ingin menyelesaikan program studi mereka di Universitas Mitra Indonesia. Pada intinya, hubungan bilateral Indonesia dan Australia dalam pendidikan memfokuskan para pelajar baik dari Indonesia yang akan belajar di Australia maupun sebaliknya agar mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan. Yang ketiga, hubungan bilateral Indonesia dan Australia di bidang ekonomi, yaitu untuk mengubah hubungan sekaligus meningkatkan perekonomian di kedua negara, Indonesia dan Australia. Sepakat untuk membentuk sebuah perjanjian berupa AICEPA bukan tanpa alasan. Pembentukan kesepakatan AICEPA menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang menguntungkan bagi investor Australia. Begitu pula sebaliknya. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh kedua negara sejak Maret 2019 dan telah melalui proses ratifikasi. Perjanjian bilateral ini mencakup perdagangan ekspor, impor, ketenagaan kerja, telekomunikasi, investasi, dan perdagangan elektronik. Menjadi perlindungan dan fasilitas investasi bagi investor di kedua negara ini, terutama di sektor infrastruktur, energi, pariwisata, pengolahan makanan, pendidikan tinggi, dan pengembangan teknologi. Bagian 4. Hubungan Indonesia dan Australia dalam bidang sosial budaya. Salah satu contoh bentuk kerjasama Indonesia-Australia di bidang sosial budaya adalah didirikannya Balai Bahasa Indonesia yang bertempat di Australia Barat dan diadakannya Festival OS Asia yang bernuansa Wonderful Indonesia. Yang kelima, hubungan bilateral Indonesia dan Australia bidang kelautan, yaitu di dalam bidang ini yang menjadi pokok hubungannya adalah bidang perikanan. Indonesia dan Australia sepakat untuk memantapkan kerjasama bilateral Indonesia dan Australia, khususnya dalam bidang pemasaran hasil laut dalam kerangka ASEAN Australia dan penguatan kerjasama antar lembaga melalui Forum. Kedua negara beberapa tahun belakangan ini melakukan kerjasama yang dilaksanakan berbagai pusbatin Kemen KP untuk melakukan workshop tentang pengolahan perairan perbatasan secara lestari. Sasaran utamanya adalah nelayan yang seringkali melakukan penangkapan di wilayah lintas batas. Terkait dengan penanggulangan IUU, kedua pihak menyatakan komitmen masing-masing untuk secara
intensif melakukan penanganan kapal dan nelayan yang terindikasi melakukan kegiatan illegal fishing di perbatasan kedua negara. Kedua negara beberapa tahun belakangan ini melakukan kerjasama yang dilaksanakan berbagai pusbatin Kemen KP untuk melakukan workshop tentang pengolahan perairan perbatasan secara lestari. Sasarana utamanya adalah nelayan yang seringkali melakukan penangkapan di wilayah lintas batas. Terkait dengan penanggulangan IUU, kedua pihak menyatakan komitmen masing-masing untuk secara intensif melakukan penanganan kapal dan nelayan yang terindikasi melakukan kegiatan illegal fishing di perbatasan kedua negara. Bagian 6, hubungan bilateral Indonesia dan Australia dalam bidang pariwisata. Pemerintah Indonesia melalui Kemenparekraf atau Baparekraf memperkuat kerjasama dengan Australia dalam upaya memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Lingkup kerjasama tersebut meliputi penyiaran, seni visual termasuk kriya, fine arts, fotografi dan industri kreatif termasuk seni pertunjukan, screen production yang terdiri atas animasi dan efek visual, game, musik, literatur dan penerbitan, desain, fashion, arsitektur, warisan budaya dan sebagainya. Melalui pertemuan virtual yang dikemas dalam webinar bilateral antara kedua negara pada 24 Juli 2020 itu diharapkan ada informasi dan insight mengenai potensi industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang bisa diperkuat kerjasamanya antara Indonesia dan Australia di adaptasi baru ini. Dan yang ketujuh, bahasan terakhir kita, hubungan bilateral Indonesia dan Australia di bidang militer, yaitu Menteri Pertahanan RI Rainizat Raicudu dan Menteri Pertahanan Australia Maurice Payne melakukan pertemuan Kamis dalam forum Defense Ministers Meeting di Fleet Base East Garden Island, Sydney, Australia. Pertemuan ini merupakan pertemuan reguler kedua Menteri Pertahanan setiap tahun. Dalam pembahasan mengenai dinamika keamanan regional, Menteri RI kembali mendorong peningkatan kerjasama antar Indonesia dan Australia dalam keutuhan bersama kelompok kerja operasi pemeliharaan perdamaian untuk periode tahun 2007 sampai 2020. Sementara itu, Menteri Pertahanan Australia Maurice Payne mengatakan bahwa Indonesia dan Australia memiliki hubungan pertahanan bilateral yang kuat dan produktif yang didukung oleh kesamaan kepentingan dalam mengupayakan stabilitas keamanan di kawasan Indonesia dan Pasifik. Menurut Menteri Maurice Payne, hal ini merupakan kesempatan berharga untuk memperkuat upaya penjagaan perdamaian kawasan untuk membangun kerjasama bilateral di bidang peacekeeping operation dan mengambil banyak pelajaran dari pengalaman Indonesia yang telah cukup banyak dalam hal ini. Demikian video presentasi materi tentang hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Kami ucapkan terima kasih.